Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari perdebatan pernyataan BNPT 128 pesantren terafiliasi terorisme. BNPT telah menyatakan ada 128 pesantren terafiliasi terorisme. Lalu ditanggapi Haikal Hasan, tidak baik menyebut adanya pesantren terafiliasi terorisme tersebut karena merusak nama baik lembaga pesantren dan agama Islam itu sendiri. Menurut saya, BNPT perlu menyatakan 128 pesantren terafiliasi terorisme perlu diinformasikan kepada masyarakat Indonesia untuk mengetahui dan mencari jalan keluarnya. Dan juga semua informasi yang penting perlu diketahui oleh masyarakat dan tidak boleh ditutup-tutupi. Karena sekarang ini sudah era informasi. Seperti selama ini tidak pernah diinformasikan ke media sosial, hingga berkembang jumlah pesantren yang terafiliasi ke terorisme hingga mencapai 128 pesantren baik lembaga NU, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah tidak tahu atas kejadian tersebut sehingga tidak berbuat apa-apa dan diam saja tanpa ada teguran atau pembinaan dari lembaga tersebut. Sesuai ketentuan hukum, BNPT hanya menyebut 128 pesantren terafiliasi terorisme tanpa menyebut nama yang jelas termasuk alamatnya. Ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk mengatasi pesantren yang terafiliasi terorisme perlu dilakukan yaitu 1. Semua guru pembina pondok pesantren yang terafiliasi terorisme diganti dengan guru dan pimpinan pesantren dengan guru agama yang sifatnya nasionalis yang diambil dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sehingga pondok pesantren dapat berjalan dengan baik dan para santri tetap belajar dengan baik dengan materi pelajaran disesuaikan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya di antara pondok pesantren kalau ada yang terbukti terafiliasi terorisme yang sudah cukup alat buktinya agar diserahkan ke Densus 88 untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku. Karena tidak boleh ada terorisme atau garis keras di Indonesia ini. Dan sudah jelas dinyatakan Presiden Joko Widodo, kita tidak boleh kalah dengan terorisme. Harus kita hadapi apapun yang terjadi demi keamanan ketertiban negara Indonesia ini. Dan di mana Pancasila sudah harga mati yang harus kita pertahankan kapan saja sampai negara ini ada, kita harus tetap berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan tidak boleh diganti oleh kelompok-kelompok teroris, kelompok-kelompok tertentu yang terafiliasi dengan terorisme yang ingin menggantikan Pancasila dengan agama Islam sebagai dasar negara Indonesia. Itulah saya lihat. Jadi kita harus melawan dan semua warga masyarakat harus bersatu menghadapi kelompok terorisme tersebut. Dan makanya sampai ada 128 pesantren yang terafiliasi terorisme. Bagaimana nanti kalau mereka sudah selesai menjalani pendidikannya di pondok pesantren? Berarti nanti bibit-bibit daripada pelaku-pelaku terorisme nanti di Indonesia yang berakibat bisa nanti menimbulkan ketidaktertiban di tengah masyarakat itu sendiri. Karena kita nanti habis tenaganya hanya menghadapi terorisme tersebut. Maka jauh sebelumnya masih berjumlah 128 pondok pesantren yang terafiliasi terorisme dari 20.000 lebih agar segera ditindak dengan baik.
dan dibina dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Terutama dalam membinanya, semua pemimpin pondok pesantren dan guru-gurunya dulu yang terafiliasi terorisme diganti semuanya dengan guru-guru yang sifatnya nasionalis yang diambil dari lembaga Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Itulah yang saya pikir perlu dilakukan dan nanti dibina agar sesuai dengan ajaran negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Karena Pancasila itu sudah harga mati, tidak boleh lagi ditawar-tawar itu. Karena kalau dia pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan terorisme, tujuan utamanya adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan khilafah. Karena jangka panjangnya mereka itu, tujuan jangka panjangnya itu mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Dan jadi harapan saya di antara pondok pesantren ada yang terbukti terafiliasi terorisme yang didukung dengan alat bukti yang sudah cukup, maka pesantren yang terafiliasi terorisme tersebut diserahkan kepada Densus 88 untuk ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.